Ibu Ratu Kidul yang akan saya ceritakan atas izin yang sudah diberikan, nama asli beliau Ibu Ratu Kidul yang tilem ngahiang di Pelabuhan Ratu. Insya Allah Ibu Ratu Kidul nama aslinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, baik yang ada di NKRI sendiri ataupun berada di negara tetangga. Saya Reza Rahasia menjumpai Anda kembali dalam konten kali ini untuk menyampaikan, untuk membuka apa yang seharusnya dan saatnya untuk dibuka, yaitu mengenai nama asli Ibu Ratu Kidul yang ngahiang atau tilem di Pelabuhan Ratu, Karanghawu. Insya Allah apa yang saya sampaikan, saya bertugas hanya menyampaikan saja dan sudah mendapatkan izin untuk menyampaikannya. Percaya ataupun tidak, kembali kepada teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Tugas saya hanya menyampaikan. Tetap kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Barang siapa yang memiliki kedalaman hati untuk memunculkan cahaya sejati dalam diri, bisa menjernihkan pikiran, bisa tahu yang beda, membedakan yang mana yang benar, yang mana hanya sebuah pembenaran. Dalam diri manusia tidak ada kebenaran mutlak, begitupun pada diri saya, karena yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hanyalah Allah yang maha benar lagi maha nyata. Nama Ibu Ratu Kidul yang tilem atau ngahiang di Pelabuhan Ratu, ini yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih saudaraku seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, yang masih setia untuk menyaksikan dan ingin mendengarkan ataupun menyimak, mengambil saripati, intisari, makna cerita yang akan saya sampaikan mengenai nama asli Ibu Ratu Kidul yang ngahiang atau tilem di Pelabuhan Ratu. Sebelumnya saya mohon maaf, ampun peralun kepada seluruh segenap para pemimpin padepokan, para keturunan-keturunan sesepuh Kerajaan Nusantara, siapapun yang menyaksikan konten kali ini, baik yang diamanahi untuk menjaga peninggalan situs ataupun adat kebudayaan serta kebiasaan leluhur Nusantara terdahulu, atau siapapun Anda yang termasuk di dalamnya ahli supranatural, pemimpin padepokan, guru spiritual, ataupun siapapun Anda yang sudah terbuka mata hatinya, terbuka mata batinnya, tercerahkan jiwa dan pikirnya. Bukan maksud untuk saya mendahului, menunjukkan kemampuan. Ampun peralun, saya hanya manusia biasa, tidak ada istimewanya apapun. Saya hanya perantara kata-kata menyampaikan ini atas dasar kepedulian, atas dasar izin yang sudah diberikan untuk menyampaikan, agar generasi Nusantara menjadi maung manusia unggulan, mengerti dan mengenal leluhur Nusantara itu sendiri, mengerti dan mengenal juga menghargai, mencintai adat kebudayaan, kearifan lokal Nusantara itu sendiri. Mengenai Ibu Ratu Kidul, tentunya teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, beberapa sudah menyaksikan di konten saya, mulai dari membahas saya di podcast terdahulu waktu saya siaran, ataupun beberapa konten yang terpisah-terpisah saya sampaikan mengenai Ibu Ratu Kidul, Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Jika teman-temanku sekalian berkenan menyaksikan semua konten mengenai
Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, maka sejatinya teman-teman akan menyadari, memahami, mengetahui bahwa Ibu Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul itu adalah gelar jabatan untuk yang diberkahi, yang diberikan titipan amanah, penjagaan, pengelolaan samudra itu sendiri. Ibu Ratu Kidul yang akan saya ceritakan atas izin yang sudah diberikan, nama asli beliau Ibu Ratu Kidul yang tilem ngahiang di Pelabuhan Ratu. Ibu Ratu Kidul memiliki saudara, memiliki ayah dan ibu, dan memiliki kerajaan, asal usul dan kehidupan. Setiap Ibu Ratu Kidul berada pada kehidupan, zaman, dan era yang berbeda-beda. Ibu Ratu Kidul yang saya akan sampaikan saat ini adalah di era zaman kesanghiangan, kebataraan. Ampun Prabu. Sudah saatnya apa yang harus dibuka, dibukakan. Apa yang semestinya disampaikan, disampaikan. Agar kita terbuka kesadaran berpikir, kesadaran rasa, bangkitnya spiritualitas jiwa, agar tidak gampang dibodohi, didoktrin, didogma oleh orang-orang luar yang senantiasa terus menjadikan anak generasi bangsa kita downgrade, tidak mengenal, bahkan jauh mencintai leluhurnya sendiri. Selalu ditutupi dengan mistis, dengan klinik, bahkan dongeng-dongeng kebohongan, penyimpangan. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak, karena sejarah itu ditulis oleh pahlawan menang perang. Tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak tertulis. Ini hanya disampaikan turun-temurun oleh garis pewaris yang insya Allah saya sudah mendapatkan izin dari beliau-beliau. Belum beberapa waktu yang lalu saya berkunjung kembali, sowan lagi kepada petilasan Eyang Prabu Sanghyang Cakradewa. Ini bukanlah singgah atau sowan pertama kali saya. Panjang dan banyak cerita sampai akhirnya saya sampai kepada petilasan pasucian Eyang Prabu Cakradewa. Berawal dari menganalisa, mengetahui, mengolah rasa, olah pikir, mencari data bukti pasti, nyata maupun spiritualitas dari mimpi yang kurang lebih saat ini sudah hampir 16 tahun saya jalani. Saya temukan maknanya, sehingga sampailah saya kepada pasucian petilasan Eyang Prabu Sanghyang Cakradewa. Eyang Prabu Sanghyang Cakradewa ini merupakan ayah dari Ibu Ratu Kidul itu sendiri. Saya akan mulai bercerita. Tentunya tidak semua saya ceritakan, hanya beberapa saja yang sudah saatnya diceritakan. Sisanya lainnya tinggal nunggu mandat titah izin dari yang bersangkutan. Ibu Ratu pada zaman kesanghiangan jika kita menarik kepada atas, leluhur Eyang Prabu Sanghyang Cakradewa itu sendiri, maka tidak lepas dari dua gunung yang sangat suci, dua gunung yang berenergi murni, di mana dahulu kepemerintahan atau berjalan ajaran kehidupan kebataraan dan kesanghiangan. Dua gunung tersebut adalah Gunung Karantenan atau Gunung Sawal dan Gunung Bitung. Gunung Bitung sendiri ini yang pertama kali memimpin di sana adalah Sanghyang Tunggal Ratu Galuh Nyakrawati ing Nusa Jawa. Lalu setelah beliau dilanjutkan oleh Prabu Babar Buana
ajaran kepemimpinan, kepemerintahan, lalu kemudian diteruskan oleh Ratu Galuring Sejagat. Dari Ratu Galuring Sejagat dilanjutkan oleh Prabu Sanghyang Cipta Permanadewa. Dari Prabu Sanghyang Cipta Permanadewa ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Sanghyang Blek Tamblek Raja Gulingan. Yang kedua, Sanghyang Ponggang Sang Rumangyang. Dan yang ketiga, Sanghyang Ratu Permanadewi. Sementara di Gunung Sawal, Gunung Karantenan, yang memiliki, menguasai, menjalankan ajaran kepemerintahan, kepemimpinan, itu dipimpin oleh Prabu Tisnajati atau Prabu Antaputih. Lalu kemudian diteruskan kepemimpinan, ajaran oleh Batara-Layah. Selanjutnya dari Batara-Layah dilanjutkan kepemimpinannya oleh Eyang Karimun Putih. Setelah Eyang Karimun Putih dilanjutkan oleh Eyang Marangga Sakti. Lalu kemudian Eyang Marangga Sakti diteruskan ajaran kekuasaan kepemimpinannya oleh Prabu Rangga Gumilang. Dari kedua gunung kebataraan, ajaran kesanghiangan, kerahayuan ini, dari keduanya terjadi pernikahan, yaitu Sanghyang Ratu Permanadewi dengan Prabu Rangga Gumilang menikahlah, yang pada akhirnya melahirkan Kerajaan Panjalu. Yang mendirikan Kerajaan Panjalu adalah putri dari Sanghyang Cipta Permanadewa, yaitu Sanghyang Ratu Permanadewi. Sanghyang Ratu Permanadewi menikah dengan Prabu Rangga Gumilang, lalu kemudian melahirkan penerus-penerus seperti yang pertama, Eyang Lembu Sampulur Panjalu Luhur yang ada di Gunung Tilu, Panuusan. Baru kemudian dilanjutkan oleh Eyang Prabu Sanghyang Cakradewa. Eyang Prabu Sanghyang Cakradewa memiliki 6 orang putra-putri. Yang pertama adalah Eyang Lembu Sampulur 2. Yang kedua, Eyang Prabu Sanghyang Boros Ngora. Yang ketiga, Eyang Panji Barani, Sanghyang Panji Barani. Yang ketiga, Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswayang. Yang ketiga, Ratu Pedut Agung. Mohon maaf, yang keempat. Lalu selanjutnya ada Dewi Nagarunting. Eyang Lembu Sampulur 2. Sanghyang Prabu Boros Ngora. Prabu Sanghyang Boros Ngora. Eyang Panji Barani, Sanghyang Panji Barani. Nyimas Mamprang Kancana Artaswayang yang keempat. Yang kelima, Ratu Pedut Agung. Yang keenam, Dewi Anggarunting. Mohon maaf jika ada salah penyebutan ataupun susunan yang saya sampaikan. Yang pasti, keenam putra-putri Prabu Sanghyang Cakradewa ini adalah cikal bakal kerajaan Nusantara yang ada tertulis ataupun tidak di Nusantara ini. Yang Prabu Cakradewa menurunkan tahtanya kepada Eyang Prabu Sanghyang Boros Ngora. Namun sebelum diberikan tahtanya, Eyang Prabu Sanghyang Boros Ngora diperintahkan untuk mencari ilmu sejati, sampai akhirnya beliau bertemu dengan Sayyidina Ali. Belajar langsung selama bertahun-tahun. Tidak tercatat jelas, tidak tercantum dengan pasti beberapa tahun lamanya Eyang Prabu Sanghyang Boros Ngora belajar kepada Sayyidina Ali. Yang pasti, berdasarkan babat Tanah Panjalu, Prabu Sanghyang Boros Ngora kembali dari Tanah Suci Mekah dengan membawa air zam-zam dan peninggalan-peninggalan dari Sayyidina Ali. Cendramata itu sekitar tahun 670-an atau 650 tahunan Masehi. Ketika Sanghyang Prabu Boros Ngora belajar mencari ilmu kesejatian,
tahta kerajaan Panjalu diberikan terlebih dahulu kepada kakaknya, yaitu Eyang Lembu Sampulur II. Ketika Sang Hyang Prabu Borosngora kembali dari tanah suci, maka Sang Hyang Prabu Borosngora menjabat tahta, menjabat menjadi seorang raja di Panjalu. Sehingga kakaknya Eyang Lembu Sampulur II, beliau diutus ke Cimalaka, Gunung Tampomas Sumedang, lalu melahirkan kerajaan-kerajaan Sumedang, termasuk Sumedang Larang. Eyang Lembu Sampulur II meneruskan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumedang. Eyang Prabu Sang Hyang Borosngora meneruskan kerajaan Panjalu. Prabu Sang Hyang Borosngora memiliki 3 orang penasihat. Yang pertama ada Kiai Haji Panghulu Gusti. Yang kedua Guru Aji, Eyang Guru Aji. Yang ketiga adalah Eyang Jagabaya. Eyang Jagabaya inilah yang lalu kemudian di masa pemerintahan Majapahit, Mataram kuno, dan lain sebagainya hingga kini lebih dikenal dengan sebutan Eyang Jayabaya, yang terkenal dengan ramalan Jayabaya. Ketika jabatannya, ketika masanya sudah saatnya untuk diteruskan oleh penerusnya, Sang Hyang Prabu Borosngora ini menyebarkan agama, meninggalkan tahta, mengikuti jejak dari ayahandanya Prabu Sang Hyang Cakradewa, menyebarkan ajaran sejati, ajaran Islam yang murni ke segenap seluruh antero penjuru negeri. Setelah Sang Hyang Prabu Borosngora melepas jabatannya dan mengabdi untuk menyebarluaskan, mengajarkan ajaran keselamatan di seluruh negeri, tahtanya diberikan kepada anaknya, di mana beliau memiliki 2 orang anak, yaitu Haryang Sancang Kuning dan Haryang Kencana. Eyang Haryang Kencana inilah yang menjabat sebagai Raja Panjalu selanjutnya, yang kemudian dimakamkan di Situ Gede, Nusa Larang, Situ Lengkong, Panjalu saat ini. Eyang Haryang Kencana ini banyak diakui oleh alim ulama Nusantara, termasuk almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagai nama beliau yang dikenal adalah Said Ali bin Muhammad bin Umar. Sementara putra-putri yang lainnya dari Eyang Prabu Cakradewa, yaitu Eyang Panji Barani, atau kemudian lebih dikenal sebagai Eyang Taji Malela, berkelana ke seluruh penjuru negeri, juga mendapatkan tugas mandat dari ayahandanya. Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, Dewi Pundut Agung atau Ratu Pundut Agung, Dewi Nagarunting. Ini semuanya tidak ada pilih kasih dari Prabu Cakradewa. Semuanya diberikan derajat yang sama, hak yang sama, tugas yang sama untuk mendirikan, meneruskan kerajaan, menyebarluaskan ajaran budi pekerti keselamatan. Dewi Nagarunting lalu akhirnya mendirikan kerajaan Galuh, yang kemudian sampai saat ini, detik ini, masih dikenal sebagai Ratu Galuh. Sementara Ratu Pundut Agung ini kemudian beliau menikah dengan Raja Sunda. Raja Sunda yang di atas atau leluhur dari Prabu Linggabuana sendiri atau Prabu Wangi. Jadi kita bisa mengetahui bahwa era kerajaannya ini sudah sangat jauh, sejaman bahkan dengan adanya para sahabat Rasulullah SAW. Jauh lebih ke atas Prabu Cakradewa, Eyang Lembu Sampulur Panjalu Luhur, atau sampai ke Sang Hyang Tunggal Ratu Galuh Nyaklawati Nusa Ing Jawa. Sangat jauh. Sebelumnya sudah ada kerajaan yang adiluhung di dalam Nusantara ini sendiri. Ratu Pundut Agung menikah dengan Raja Sunda, yang dimana Raja Sunda ini saat ini masih dicari nama yang sejatinya karena tidak tertulis dalam setiap dinasti kerajaan yang mewarisi tahta. Itulah yang ditulis sebagai garis keturunan, baik keturunan langsung
yang dipegang oleh keturunan-keturunannya mah, raja-raja saat ini, ataupun baik dari selir-selirnya, beberapa banyak tidak tercantumkan. Lalu kemudian Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswayang. Beliau inilah yang ditugaskan oleh Sang Hyang Prabu Cakradewa untuk mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Salaka Negara. Kerajaan Salaka Negara yang akhirnya cikal bakal turun-temurun menjadi Kerajaan Taruma Negara. Seperti kita ketahui teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang sudah mengetahui soal sejarah, Galuh sendiri yang didirikan oleh Dewi Nagarunting, ini adalah Galuh yang luar biasa, sakral. Ada Galuh dalam, ada Galuh luar. Insya Allah suatu ketika, jika sudah diinginkan atau diizinkan, saya akan menyampaikannya. Yang pasti, siapakah yang manakah dari ketiga putri Sang Hyang Prabu Cakradewa yang akhirnya mendapatkan gelar Ibu Ratu Kidul? Insya Allah, Ibu Ratu Kidul, nama aslinya adalah Nyimas Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, putri dari Sang Hyang Prabu Cakradewa, adik dari Sang Hyang Prabu Borosngora, yang dimana beliau dalam runtutan sejarah cerita rakyat, khususnya daerah Sunda, lebih dikenal dengan nama Rara Kadita. Beliaulah yang tilem atau ngahiang di Pelabuhan Ratu, yang akhirnya mendapatkan gelar diarahkan oleh salah satu aulia Nabi Allah SWT menjadi Ibu Ratu Kidul, yang petilasannya ada di Gunung Kancana, dekat Gunung Salak Bogor, Bukit Kancana. Insya Allah, ini yang bisa saya sampaikan untuk sejarah yang tersamar ataupun yang tidak tercantum di dalam buku sejarah atau sekolah yang ada. Sekali lagi, ini saya hanya menyampaikan. Percaya ataupun tidak, jangan menjadi sebuah kontroversi perdebatan. Teliti, kaji, dan temukan kebenarannya sendiri oleh dirimu. Silahkan cross-check kebenaran yang saya sampaikan ini kepada keturunannya langsung di Panjalu. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka kesadaran, menambah kecintaan, kesadaran jiwa kita penerus leluhur Nusantara yang adiluhung, mencintai, melestarikan. Yang paling sedikit yang kita bisa lakukan adalah mengenal sebenarnya leluhur kita seperti apa, agar tidak gampang dibodohi, agar tidak gampang didoktrin dan didogma, supaya hilang kesejatian ciri khas bangsa kita sendiri. Jangan membenci sebelum mengenal, apalagi kita menuduh leluhur kita ini, itu, dan lainnya, klinik mistis ataupun animisme, dinamisme. Tidak. Karena leluhur Nusantara sendiri sudah mengenal ajaran suci, ajaran Islam yang murni, ajaran karahayuan, ajaran keselamatan yang langsung sejaman dengan para nabi, termasuk baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu baginda Ali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil intisarinya, diterima baiknya. Sesungguhnya kita semua bersaudara. Suku-suku yang ada itu sengaja dipecah belah oleh kaum penjajah, oleh Portugis dan lain sebagainya, yang merubah tulisan-tulisan sejarah. Kerajaan Panjalu sendiri adalah kerajaan yang tidak pernah sama sekali bekerjasama dengan penjajah-penjajah luar. Oleh karenanya sejarahnya tidak tercantum, tidak ditulis di buku-buku sekolahan. Sejarah-sejarah mengenai para ratu-ratunya, para raja-rajanya disimpang siurkan, dimistiskan, diklenikan, dengan arahan untuk dibenci, dengan arahan untuk dialihkan kesejatiannya.
Jawa, Pulau Jawa, Sumatera, Pulau Madura, Pulau Kalimantan. Itu dahulu disebut sebagai Sunda Besar. Sementara pulau-pulau lainnya timur. Bali, Flores, sejatinya itu disebut Sunda Kecil. Zaman dahulu kala, peta bumi Nusantara dan peta yang ada di seluruh negeri di luar sana mengenal Nusantara kita dengan sebutan Sunda Besar, Sunda Kecil. Sunda Besar, Sunda Kecil. Yang dimana Sunda Besar, Sunda Kecil ini juga merupakan pecahan dari akar sebuah ajaran peradaban yang luar biasa yang disebut Sunda Island atau Sundaland. Ketika kita bicara Sunda, Sunda bukanlah sebuah hanya suku. Ketika kita bicara Jawa, Jawa bukanlah sebuah suku, tapi ajaran, tapi teritorial, tapi kebudayaan, tapi sebuah kepulauan, peradaban, bangsa dan negara yang sudah mengerti mengenai kesejatian diri manunggaling kaula Gusti. Bukan animisme dinamisme. Saya sudah sampaikan di konten yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Jika berkenan silakan teman-teman menyaksikan untuk bahan kajian bersama supaya teman-teman menemukan sendiri sejarah yang asli, kebenaran yang pasti. Ketika kita bicara sejarah dan kebenaran, bukan mempeributkan benar dan salahnya, tapi mari kita ambil hikmahnya untuk perbaikan diri kita sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang, agar kita bersama bekerja sama untuk kembali menjayakan Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf dari ucap, salah kata, ataupun lain sebagainya. Itu mutlak dari hawa nafsu saya yang masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya, segalanya, selamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dituntun, dilindungi, diarahkan, diberkahi, segalanya, semuanya, selamanya. Agar hidup kita terarah, tercerah, semoga semua makhluk berbahagia. Dan jayalah Nusantara. Tetap kaji dan olah kembali. Ingat, saya hanya perantara kata-kata. Jika berkenan bertemu saya dengan langsung, berdiskusi, berbagi pengetahuan, pengalaman langsung, silakan saya membuka lebar untuk siapapun yang ingin hadir bertemu langsung di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Ini adalah Sanggar Seni Rumah Cimanggis, rumah yang dititipkan oleh seseorang yang baik hati kepada saya untuk dipergunakan sebagai sanggar seni. Jadi ketika kemari, boleh kita sharing soal seni, bikin pagelaran, belajar seni dan lain sebagainya, ataupun boleh diskusi soal kehidupan untuk saling memperbaiki diri dalam kebaikan dan kesabaran. Jika ingin hadir, ingin datang, bertemu, silahkan janjian dulu ya. Hubungi Mas Abdul Soleh agar ketika ke sanggar sayanya ada, dan jangan sampai jauh-jauh datang saya tidak ada ya. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Mari bersama untuk bekerja sama jaya Nusantara. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.